Aku mau cerita. Cerita ini bergenre romansa. Judulnya Debur. Ibu sungguh-sungguh terobsesi menjadikanku aktris atau apapun itu yang bisa ditampilkan di televisi. Aku diantarnya untuk ikut audisi demi audisi. Mulai dari menari, bernyanyi, berakting, atau apapun itu yang penting yang bisa ditampilkan di televisi. Anak kecil tidak pernah tahu tentang tujuan hidupnya. Orang tualah yang bertugas membimbing anak-anak untuk mencapai cita-cita. Itu yang selalu ibu katakan kepadaku. Tak pernah sekalipun aku membantah. Sebab memang cuma ibu yang mengurusku sendirian. Hanya saja kelak ketika aku sudah dewasa, aku tahu kalau ternyata terkadang ia tak sedang sungguh-sungguh seperti apa yang ia katakan. Aku lelah, Bu, ucapku memalingkan muka. Casting ini untuk pemeran pendukung perempuan, kata ibu sedikit memaksa. Lantas, tanyaku. Hei, bulan lalu, seluruh uang ibu sudah habis untuk berbagai treatmentmu di klinik kecantikan. Dan kamu tahu nggak, kalau harga krim pemutihmu itu yang paling mahal? Ibu sedikit membentakku. Rasa-rasanya, aku tak pernah meminta ibu untuk memutihkan kulit muka dan tubuhku. Aku lahir dan tumbuh di kampung halaman ibu. Di tepi pantai yang angin dan uap air dari lautnya langsung menyapa masuk ke pelosok rumah setiap kali ku buka pintu serta jendela. Aku tumbuh di sana, di setiap debur air yang buihnya menumbuhkan warna-warna pelangi dalam mata mudaku yang sudah cukup bahagia, meski hanya berada di seputar rumah saja. Wangi air dan panas yang berpendar itu langsung menusuk jiwa begitu aku membuka mata. Jadi jelas saja, aku tak pernah berpikir untuk menjadikan kulitku putih seperti gadis-gadis kota. Ibu masih menunggu jawabanku. Kukunci mulutku dalam kebisuan dan langsung kuputar badan. Memeluk guling, bersiap tenggelam dalam balutan malam. Grace, dengar ibu. Ibu menarik pundakku. Aku mau tidur, Bu. Jawabku cepat. Ibu memohon. Tolong, satu kali ini saja. Jika kamu gagal, tahun depan kamu boleh free dari segala macam audisi. Itu yang ibu janjikan kepadaku. Ibu berbohong. Aku tahu itu. Tahun lalu dia mengatakan hal yang serupa. Awalnya, ia mengincar pemeran utama wanita bagiku. Setelah 4 atau 5 kali aku gagal, ia punya target lain di bawah itu yang kemudian ditetapkannya untuk tahun ini. Jadi, jika kali ini aku gagal, aku yakin ibu tetap akan menyuruhku ikut audisi atau casting untuk peran-peran yang lain. Peran kecil pun tak masalah, selama aku bisa tampil di televisi. Setengah mati, ibu mendandani dan mendanaiku, membuang duit jutaan rupiah setiap bulan agar kulitku jadi lebih terang. Masalahnya, setelah bertahun-tahun mengikuti berbagai jenis audisi demi bisa tampil di televisi, ibu tetap saja tidak menyadari kalau sebenarnya aku tak pernah punya bakat untuk semua hal yang dia ingini. Lagi pula dalam diriku sendiri, aku hanya ingin punya lebih banyak waktu untuk bermain. Bermain-main di tepi pantai untuk mencari kerang, atau sekedar bermain game sambil misuk-misuk seperti anak-anak kebanyakan. Sekali lagi, ibu memohon dalam bisikan. Tolong, ini yang terakhir. Sambil merapatkan selimut ke pundak, aku mengangguk tanda setuju. Meskipun sebenarnya tidak pernah, dan ibu tidak tahu, tidak pernah tahu.
Grace Dewi Subroto. Namaku dipanggil. Aku pun masuk. Benar kan? Ibu berbohong lagi. Nyatanya mereka sedang mencari pemeran antagonis wanita. Entah sengaja atau tidak, aku tak pernah tahu kenapa ibu berbohong. Yang ku tahu, dia hanya ingin aku menjadi siapapun yang bisa tampil di televisi. Mereka memintaku beradegan jahat dengan melempar gelas. Harusnya gelas itu kubuat meleset, tetapi bruk, justru melesat ringan ke dahi seseorang. Hampir saja kami berurusan dengan hukum. Yang akhirnya ku tahu, semua selesai saat ibu mengupayakan uang damai senilai puluhan juta atau lebih. Mungkin gadis yang kulempari bukanlah cewek ecek-ecek. Dia 2 tahun lebih tua dariku, lumayan tenar di dunia miniseri. Karena perbuatanku, dahinya harus dijahit. Kata dokter, untuk bisa pulih, maksudnya mulus mungkin ya. Untuk bisa pulih seperti sedia kala, butuh banyak treatment dan waktu yang lama. Sumpah aku menyesal. Itu sama sekali bukan sesuatu yang kusengaja. Saat itu aku hanya kesal pada ibu, membuatku tidak fokus dan menghancurkan castingku sendiri. Aku minta maaf pada semua orang, terkhusus pada gadis itu, terkecuali pada ibu. Menurutku seharusnya ibu tahu, itu sama sekali bukan salahku, tetapi salah ibu. Sumpah, malam itu aku justru merasa lega. Terasa seperti takdir yang berbicara agar kami berhenti saja. Menjauh dari angan-angan ibu yang sudah jelas tak masuk akal. Dalam perjalanan pulang dari kota, ibu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menangis di pojok bus yang membawa kami ke rumah kami di tepi pantai. 1 tahun usai kejadian itu, ibu meninggal. Terlambat bagi kami untuk menyadari kalau kanker sudah menyakiti ibu sejak lama. Sebelum upacara kremasi dimulai, Mbah Putri memberiku sebuah tas dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dulu ibumu bilang, nanti saja kalau dia sudah mati, maka kamu baru boleh melihat isi dari tas dokumen ini. Dulu Simbah sama sekali tidak peduli, karena Simbah pikir Simbah yang bakal mati duluan. Tapi nyatanya, ujar Mbak Putri sambil menyeka air mata. Usai kremasi, kami membawa abu ibu ke laut. Tapi resleting tas dokumen yang sudah usang itu membuat kertas-kertas di dalamnya berhamburan. Terbang diterpa angin pantai yang berkecamuk saat hari menjelang senja, membuatku terpaksa mengejarnya. Abu ibu sudah ditebar di laut. Ditelan debur air yang bergemuruh, yang gemerciknya menimpa wajahku, membuatku sadar kalau ada air mata juga yang jatuh di sana, di mata mudaku yang rasanya mulai menua. Tak pernah ku kenal siapa bapakku, tapi 5 menit yang lalu, dari kertas pertama yang terbang dan kupungut di pasir itu, terbaca surat lahirku. Dan pada akhirnya aku tahu kalau ibu sungguh-sungguh menyematkan nama bapak di belakang namaku. Dari kertas yang kedua, yang tulisannya sudah hampir tak dapat terbaca, aku pun tahu kalau itu tulisan tangan ibu. Terbubuh materai harga 6.000, di mana Subroto dan Dewi, ibuku, mereka saling berjanji untuk tidak mengusik satu sama lain lagi, asalkan Subroto memberi nafkah bagiku sampai aku lulus sekolah menengah, yang berarti itu tahun lalu. Jika memang itu rencanamu ibu, untuk membuatku tampil di televisi agar akhirnya bapak bisa melihatku, sungguh, meskipun ibu bersikeras sampai akhir hayatmu, aku tetap tidak akan mau. Lalu bersama sisa abu ibu, kubiarkan kertas-kertas itu terbang terbawa angin.
dituai ombak yang berkicau sendu. Sumpah yang terakhir kali, aku sudah tak ingin tahu tentang kenyataan apapun lagi, kecuali hidupku sendiri, yang tersisa di tepian laut dan deburnya yang pasang surut. Jadi, jika ada di antara kalian yang merasa dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri, entah itu oleh bapak atau ibunya sendiri, mungkin cerita ini akan cukup mewakili perasaan kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat merayakan dunia imajinasi. Paparapparapap, du 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 du.